Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Nur Syifa Rahmadina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas sejarah Indonesia tentang kerajaan di Sumatera Selatan, yaitu Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang adalah kerajaan bercorak Islam yang pernah berdiri di Palembang, Sumatera Selatan antara abad ke-17 hingga abad ke-19. Pada masa jayanya, wilayah kekuasaannya mencakup Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung. Kehidupan politik Kesultanan Palembang yaitu 1. Politik dalam negeri yang dijalankan di Kesultanan selama kurang lebih 50 tahun membuktikan telah berhasil menciptakan organisasi pemerintahan yang cukup stabil, di mana ketentraman dan keamanan bagi penduduk dan perdagangan yang cukup memadai terpelihara dengan baik. 2. Hubungan dengan negara-negara tetangga umumnya terpelihara dengan baik. Hanya ada satu kali perang dengan Banten sewaktu Prakesultanan dalam tahun 1596 yang berlatar belakang pertikaian ekonomi untuk memperebutkan pangkalan perdagangan di Selat Malaka. 3. Mendapat tantangan berat dalam menghadapi pihak imperialisme dan kolonialis dari Eropa, yaitu Belanda dan Inggris, yang dengan kelebihan teknologinya, terutama dalam alat perangnya dan kelicikan dalam politiknya, banyak mendatangkan kerugian kepada kesultanan, sehingga mengakibatkan berakhirnya eksistensi kesultanan itu sendiri. Kehidupan sosial Kesultanan Palembang yaitu 1. Kehidupan sosial Kesultanan Palembang mencakup tentang dua hukum yang menyangkut kehidupan sosial masyarakatnya, yaitu hukum adat dan hukum Islam. 2. Masyarakat makmur dan saling rukun didorong Sultan Baharudin II yang telah meningkatkan kesejahteraan menjadi lebih baik. Kehidupan ekonomi Kesultanan Palembang. 1. Hasil-hasil Kesultanan Palembang dan yang diekspor adalah rotan ikat, damar, kapur barus, kemenyan, kayu lako, lilin, gading, dan timah. 2. Dalam bidang pertanian, Sultan Abdurrahman mewajibkan daerah-daerah tertentu untuk mengembangkan lada. 3. Perekonomian Kesultanan Palembang sesuai dengan letaknya, sangat dipengaruhi oleh perdagangan luar dan dalam negeri. 4. Perdagangan diadakan di Pulau Jawa, Lingga, Riau, Singapura, Pulau Penang, Malaka, Negeri Siam, dan Negeri Cina, dan pulau-pulau lainnya. Raja-raja Kesultanan Palembang yaitu 1. Sri Susuhunan Abdurrahman pada tahun 1659 sampai 1706. 2. Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago pada tahun 1706 sampai 1718. 3. Sultan Agung Komarudin Sri Teruno pada tahun 1718 sampai 1724. 4. Sultan Mahmud Badarudin I Jaya Wikramo pada tahun 1724 sampai 1757. 5. Sultan Ahmad Najamuddin I Adi Kusumo pada tahun 1757 sampai 1776. 6. Sultan Muhammad Bahauddin pada tahun 1776 sampai 1803. 7. Sultan Mahmud Badarudin II pada tahun 1804 sampai 1813 dan 1811 sampai 1821. 8. Sultan Ahmad Najamuddin II pada tahun 1812 sampai 1813 dan pada tahun 1813 sampai 1818. 9. Sultan Ahmad Najamuddin III pada tahun 1821 sampai 1823. 10. Sultan Mahmud Badarudin III yaitu Prabu Diraja Al-Hajj pada tahun 2003 sampai 2017. 11. Sultan Mahmud Badarudin IV yaitu Fawwas Diraja pada tahun 2017 sampai sekarang. Budaya Kesultanan Palembang yaitu 1. Bidang agama. Sultan Mahmud Baharudin II meningkatkan masyarakat muslim di Palembang yang mengetahui ajaran Islam. 2. Bidang sastra.
Dibuktikan dengan buku dan catatan yang dibuat oleh Sultan Mahmud Baharudin II yang ahli dalam bidang sastra. Peninggalan Kesultanan Palembang yaitu 1. Benteng Kuto Besa, 2. Masjid Agung Palembang, 3. Makam Lembang. Demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.